Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual dengan dosen pengampu kami, Ibu Eli Nurlaili SHMH. Di sini kelompok kami mengangkat judul ataupun tema mengenai perbandingan hak cipta lagu Tanuh Lado dengan hak komunal Tapis Lampung dalam sistem HKI Indonesia. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang dimana saya sendiri, Ahmad Jilhan dengan NPM 2312011566 dengan rekan-rekan saya. Saya Viola Agustin Jotivani dengan NPM 2312011554. Saya Muhammad Amin Najib, NPM 2310111444. Saya Octavia Maharani dengan NPM 2312011574. Saya Raffi Sergifari dengan NPM 23120111559. Saya Sakila Leoni Siombing dengan NPM 2312011567. Baik, itulah perkenalan singkat dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, kami akan memaparkan isi materi dari kami masing-masing. Latar belakang dari materi ini berangkat dari Indonesia merupakan negara dengan kekayaan seni dan budaya yang masih sangat beragam, sehingga memerlukan perlindungan hukum dalam sistem kekayaan intelektual. Globalisasi meningkatkan resiko penyalahgunaan dan klaim sepihak terhadap warisan budaya Indonesia. Dalam HKI, lagu Tanuh Lado termasuk karya yang dilindungi melalui hak cipta individual karena penciptanya diketahui dan memiliki hak ekonomi serta hak moral. Sementara itu, Tapis Lampung merupakan ekspresi budaya tradisional yang bersifat komunal dan diwariskan secara turun-temurun. Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional diatur di dalam pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji perbandingan antara hak cipta individual Lampung Tanuh Lado dan hak komunal Tapis Lampung dalam sistem HKI Indonesia, terutama terkait subjek, sifat perlindungan, tujuan, dan jangka waktu perlindungannya. Selanjutnya memasuki materi yang pertama, yaitu hak cipta lagu Tanuh Lado sebagai HKI individual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia dan memperoleh perlindungan hukum. Salah satu bentuk HKI ialah hak cipta, yaitu hak eksekutif yang diberikan kepada pencipta atas karya yang dihasilkan dari kreativitas, imajinasi, dan kemampuan intelektual seseorang. Lagu atau musik termasuk objek ciptaan yang dilindungi dan dalam rezim hak cipta. Perlindungan tersebut lahir secara otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu. Lagu Tanuh Lado dikategorikan sebagai HKI individual karena memiliki pencipta yang diketahui secara jelas, yaitu Fuad Syahbudin. Meskipun lagu ini mengandung unsur budaya Lampung dan menjadi simbol identitas masyarakat daerah, status hukumnya tetap merupakan hak cipta individual, bukan hak komunal. Keberadaan pencipta yang jelas menjadi pembeda utama antara lagu Tanuh Lado dengan karya budaya tradisional yang berkembang turun-temurun tanpa diketahui penciptanya. Selanjutnya memasuki perlindungan hukum terhadap lagu Tanuh Lado diberikan melalui rezim hak cipta. Berdasarkan hukum Indonesia, perlindungan hak cipta lahir secara otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata berdasarkan prinsip deklaratif. Sebagai pencipta lagu, Fuad Syahbudin memiliki dua bentuk utama, yaitu yang pertama hak ekonomi yang meliputi hak memperoleh manfaat ekonomi dan penggunaan lagu, selanjutnya hak memperbanyak, mendistribusikan, mempertunjukkan, dan mengadopsi lagu. Dan yang terakhir, hak memberikan izin penggunaan melalui lisensi dan memperoleh royalti. Hak yang kedua yaitu hak moral, di mana meliputi hak untuk tetap dicantumkan namanya sebagai pencipta dan hak mempertahankan integritas karya dari perubahan yang merugikan reputasi pencipta. Pelanggaran hak cipta dapat terjadi apabila lagu digunakan untuk kepentingan komersial tanpa izin, diperbanyak secara ilegal, atau identitas pencipta dihilangkan. Selanjutnya, lagu Tanuh Lado memiliki karakteristik kuat sebagai HKI individual, yaitu yang pertama, kepemilikan individual. Hak cipta melekat pada pencipta yang diketahui secara jelas, yaitu Fuad Syahbudin, sehingga tidak menjadi milik masyarakat secara kolektif. Yang kedua, hak eksekutif. Pencipta memiliki kewenangan pengadilan penggunaan lagu, termasuk memperbanyak, mengumumkan, mendistribusikan, mempertunjukkan, dan memberikan izin pengguna kepada pihak lain. Yang ketiga, dapat dialihkan atau dilisensikan. Hak ekonomi atas lagu dapat dialihkan melalui perjanjian, pewarisan, atau lisensi untuk kepentingan pertunjukan, perekaman, media audiovisual,
melalui platform digital. Dengan demikian, keberadaan pencipta tertentu, hak eksekutif, serta sifat yang dapat dialihkan atau dilisensikan menunjukkan bahwa Lautan Manado merupakan objek perlindungan hak individual dalam sistem hukum Indonesia. Baik, untuk materi selanjutnya itu mengenai teks lampu sebagai hak kekayaan intelektual komunal. Terkait sejarah dan juga gambaran umum tentang teks Lampung, teks Lampung merupakan kain tenun tradisional khas masyarakat Lampung yang dibuat dari benang kapas dan dihiasi sulaman benang serta perak dengan teknik cucuk. Tradisi pembuatan tapis telah berkembang sejak berabad-abad lalu dan diwariskan secara turun-temurun oleh perempuan Lampung sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat adat. Dalam perkembangannya, tapis diproduksi oleh dua komunitas adat besar, yaitu Pepadun dan juga Sebatin, yang masing-masing memiliki jenis fungsi dan juga makna yang berbeda. Bagi masyarakat Lampung, tapis tidak hanya berfungsi sebagai pakaian adat, tetapi juga digunakan dalam berbagai prosesi sakral seperti pernikahan, pemberian gelar adat, khitanan, dan juga upacara adat lainnya. Selain itu, setiap motif tapis memiliki makna filosofis tertentu, seperti motif pucuk rebung yang melambangkan kekeluargaan dan juga gotong royong, serta motif pohon hayat yang melambangkan kehidupan dan keesaan Tuhan, serta motif kapal ujung yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Dengan demikian, tapis bukan hanya sekedar kain tradisional, melainkan ekspresi budaya yang merepresentasikan nilai sosial, spiritual, dan juga identitas kolektif. Selanjutnya itu mengenai materi perlindungan hukum tapis Lampung. Perlindungan hukum terhadap tapis Lampung di Indonesia diatur melalui rezim hak cipta dan juga kekayaan intelektual komunal. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara untuk melindungi kepentingan masyarakat adat sebagai pemilik budaya. Perlindungan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang kekayaan intelektual komunal serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pengajuan kebudayaan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk menginventarisasi, menjaga dan juga memelihara ekspresi budaya tradisional termasuk tapis Lampung. Perlindungan terhadap tapis juga tidak hanya mencakup motif dan ekspresi artistiknya melalui hak cipta, tetapi juga dapat dikaitkan dengan indikasi geografis karena memiliki keterkaitan erat dengan wilayah, bahan baku, dan juga metode produksi masyarakat Lampung. Meskipun begitu, perlindungan hukum terhadap tapis masih menghadapi berbagai tantangan seperti belum adanya regulasi daerah yang komprehensif, serta potensi eksploitasi komersial tanpa izin dan juga ancaman klaim budaya oleh pihak asing. Selanjutnya itu mengenai karakteristik HKI komunal pada tapis Lampung. Hak kekayaan intelektual komunal pada tapis Lampung sendiri memiliki karakteristik utama berupa kepemilikan kolektif yang berbeda dari HKI individual. Tapis dimiliki secara bersamaan oleh masyarakat adat Lampung dan diwariskan lintas generasi sehingga tidak terdapat pencipta tunggal yang dapat diidentifikasi. Hal ini kemudian menjadikan tapis sebagai hasil kreasi budaya kolektif yang berkembang secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat adat. Selain bersifat komunal dan juga inklusif, tapis juga memiliki keterkaitan erat dengan identitas budaya masyarakat Lampung karena mengandung nilai adat, sosial, dan juga spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, perlindungan HKI komunal terhadap tapis tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi, tapi juga untuk menjaga kelestarian budaya dan juga identitas masyarakat pengembannya. Nah, di sini negara berperan menjaga kelestarian budaya dan juga identitas masyarakat pengembannya. Adapun masyarakat tersebut merupakan masyarakat adat dan juga penggunaan motif tapis oleh pihak luar juga harus tetap memperhatikan nilai dan juga makna budaya masyarakat Lampung agar tidak menghilangkan identitas budayanya yang tentunya melekat pada kain tapis sebagai warisan budaya tradisional. Pembahasan mengenai perbandingan hak cipta Lautan Manado dengan hak komunal tapis Lampung. Pertama, perbandingan berdasarkan subjek.
Hak cipta lagu Tanah Lado itu dimiliki oleh pencipta lagu atau pemegang hak cipta secara individual, sehingga pencipta memiliki hak moral dan juga hak ekonomi atas karya tersebut. Penggunaan lagu untuk kepentingan komersial juga harus memperoleh izin dari pemegang hak cipta, dan pencipta berhak menerima royalti atas penggunaan karya tersebut. Berbeda dengan itu, Tapis Lampung merupakan hak komunal yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat Lampung sebagai warisan budaya secara turun-temurun. 2. Perbandingan berdasarkan dasar hukum. Hak cipta lagu Tanah Lado itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik yang menekankan perlindungan hak individual pencipta. Perlindungan hukum hak cipta memberikan kepastian hukum terhadap pemilik karya serta menjamin hak ekonomi pencipta atas penggunaan lagu secara komersial. Tapis Lampung dilindungi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang hak kekayaan komunal yang berfokus pada perlindungan budaya tradisional dan pelestarian identitas masyarakat adat. 4. Perbandingan berdasarkan cara lahir. Hak cipta lagu Tanah Lado lahir secara otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata, seperti direkam atau dipublikasikan, tanpa harus melalui pendaftaran terlebih dahulu. Perlindungan hak cipta muncul karena lagu memiliki unsur orisinalitas dan pencipta yang jelas sehingga dapat dibuktikan secara hukum. Sebaliknya, Tapis Lampung lahir dari proses budaya masyarakat adat yang berkembang secara turun-temurun sehingga memiliki kepemilikan yang bersifat kolektif. 2, 3. Baik, materi yang selanjutnya adalah mengenai perbandingan hak cipta lagu Tanah Lado dengan hak komunal Tapis Lampung. Yang pertama adalah perbandingan berdasarkan sifat. Hak cipta Tanah Lado bersifat individual dan eksklusif karena dimiliki oleh pencipta lagu atau pemegang hak cipta, sedangkan Tapis Lampung bersifat kolektif dan komunal karena merupakan warisan budaya masyarakat adat Lampung. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hak cipta lebih berorientasi pada perlindungan hak pribadi, sedangkan hak komunal fokus pada perlindungan budaya masyarakat secara bersama-sama. Kemudian adalah perbandingan berdasarkan tujuan. Hak cipta Tanah Lado bertujuan untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta, sedangkan perlindungan terhadap Tapis Lampung bertujuan menjaga dan melestarikan budaya tradisional masyarakat Lampung. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hak cipta mendorong kreativitas individu, sedangkan hak komunal berfungsi untuk menjaga identitas budaya dan kearifan lokal. Kemudian adalah perbandingan berdasarkan jangka waktu. Hak cipta memiliki batas waktu perlindungan, yaitu selama hidup pencipta dan 70 tahun setelah meninggal dunia. Sedangkan hak komunal, seperti Tapis Lampung tidak memiliki batas waktu selama budaya tersebut masih hidup dan masih dilestarikan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hak cipta berorientasi pada perlindungan ekonomi yang bersifat sementara, sedangkan hak komunal bersifat berkelanjutan untuk melestarikan budaya. Baik, memasuki materi yang selanjutnya mengenai analisis hukum. Di mana di sini mengenai analisis hukum dibagi menjadi 4 poin yang dimana kita akan membahas masing-masing poinnya. Untuk yang pertama kali, poin pertama mengenai perbandingan berdasarkan jangka waktu. Adapun kelebihan perlindungan HKI individual, yang dimana perlindungan HKI individual ini memberikan pengakuan hukum kepada pencipta sebagai pemilik sah atas karya intelektualnya. Sistem ini memberikan hak eksklusif bagi pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi, perlindungan terhadap pembajakan, serta kepastian hukum melalui hak moral dan hak ekonomi. Selain itu, hak cipta lahir secara otomatis tanpa perlu didaftarkan dan memiliki jangka waktu perlindungan yang cukup panjang sehingga dapat mendorong keaktivitasan dan inovasi para pencipta. Adapun kelemahannya sendiri yaitu di sisi lain perlindungan HKI individual lebih berfokus pada kepentingan pribadi sehingga terkadang kurang memperhatikan nilai budaya komunal. Dalam praktiknya, pencipta tetap membutuhkan pencatatan hak cipta sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Perkembangan teknologi digital juga menyebabkan pelanggaran hak cipta semakin mudah terjadi, sementara penegakan hukumnya masih belum optimal. Selain itu, pengalihan hak ekonomi kepada pihak industri seringkali membuat pencipta berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Memasuki poin yang kedua mengenai kelebihan dan kelemahan perlindungan HKI komunal. Adapun kelebihan itu sendiri, perlindungan HKI komunal ini berperan penting dalam menjaga identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat.
Melalui indikasi geografis, produk tradisional seperti kain tapis Lampung memperoleh pengakuan hukumnya sendiri, terlindungi dari penyalahgunaan, serta memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, perlindungan ini juga membantu melestarikan budaya tradisional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Adapun kelemahannya, perlindungan hak komunal masih menghadapi berbagai kendala seperti sulitnya menentukan pihak yang mewakili kepentingan masyarakat, pemilik budayanya sendiri. Lalu proses pengawasan dan pengelolaan juga cukup kompleks karena memerlukan lembaga khusus untuk menjaga kualitas produk. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat serta pengaruh modernisasi dan komersialisasi budaya dapat mengurangi keaslian dan nilai budaya dari produk tradisional tersebut. Memasuki poin yang ketiga mengenai tantangan perlindungan budaya tradisional di era modern, yang dimana perkembangan globalisasi dan teknologi digital memberikan tantangan besar terhadap perlindungan budaya tradisional di Indonesia. Budaya tradisional rentan mengalami penyalahgunaan, klaim oleh pihak asing, serta eksploitasi komersial tanpa izin dari masyarakat pemilik budayanya itu sendiri. Selain itu, kemajuan teknologi mempermudah penyebaran dan penyalinan karya budaya tanpa perlindungan hukum yang memadai. Lalu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan HKI, kurangnya pendokumentasian budaya, serta lemahnya penegakan hukum juga menjadi hambatan dalam menjaga warisan budaya tradisional. Di sisi lain, modernisasi menyebabkan generasi muda lebih tertarik pada budaya populer dibandingkan budaya lokal sehingga mengancam kelestarian nilai dan identitas budaya daerah. Memasuki poin yang terakhir mengenai pentingnya keseimbangan perlindungan HKI individual dan komunal. Keseimbangan perlindungan HKI individual dan komunal penting untuk menjaga hak pencipta sekaligus melindungi budaya tradisional masyarakat. HKI individual memberikan penghargaan dan kepastian hukum kepada pencipta atas karya intelektualnya, sedangkan HKI komunal berfungsi melindungi identitas budaya, tradisi, dan warisan masyarakat adat agar tidak disalahgunakan atau diklaim oleh pihak lain. Di era globalisasi dan teknologi digital, keseimbangan tersebut semakin diperlukan karena karya cipta dan budaya tradisional dapat dengan mudah disebarluaskan dan dimanfaatkan tanpa izin. Oleh karena itu diperlukan regulasi, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat yang baik agar perlindungan HKI dapat mendukung kreativitas sekaligus menjaga kelestarian budaya nasional. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu lagu Tanah Lado dan Tapis Lampung sama-sama merupakan kekayaan budaya Lampung, namun memiliki perlindungan hukum yang berbeda dalam sistem HKI Indonesia. Lagu Tanah Lado termasuk HKI individual karena memiliki pencipta yang jelas, yaitu Fats Syahbudin, sehingga dilindungi melalui hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sementara itu, Tapis Lampung merupakan ekspresi budaya tradisional yang bersifat komunal dan diwariskan secara turun-temurun, sehingga perlindungannya diberikan kepada masyarakat adat secara kolektif melalui negara. Perbedaan keduanya terlihat dari subjek hak, dasar hukum, sifat perlindungan, tujuan, dan jangka waktu perlindungannya. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan perlindungan antara HKI individual dan komunal agar kekayaan budaya Indonesia tetap terlindungi dan lestari di tengah perkembangan globalisasi dan teknologi digital. Baik, mungkin sekian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kurang ataupun salah, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.